Ketua, gimana anggota kita ini? Ketua hadir semua? Hadir. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, mari kita mengadakan segala aktivitas kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya belajar kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Siapa yang bersedia memimpin doa? Oke, silakan. Mari kita berdoa dengan keadaan kita masing-masing. Tuhan, kami berdoa biar kita dapat melakukan pengertian yang disempurnakan oleh anak Yesus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Nirus atas doanya. Nah, baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang agribisnis tanaman. Nah, sebelum kita memasuki agribisnis tanaman, Bapak mau menanyakan, Anda pernah melihat tanaman enggak? Tanaman apa saja yang pernah dilihat oleh si perjuangan? Punya tanaman Weni, rambutan. Oke. Si Canda pernah melihat tanaman apa saja? jambu. Ada jambu, ada pisang. Oke. Si Henry pernah melihat tanaman apa saja? Itu wortel, Ya, ada wortel, cheese, ada buncis. Kemudian si Leo pernah melihat tanaman apa aja, Leo? Ubi, Ada ubi, bijala, ya. Kemudian si Talita pernah melihat tanaman apa saja? Ada durian dan ada cabai. Nah, dari tanaman-tanaman yang telah Anda sebutkan tadi, hari ini kita akan pelajarinya, mendiskusikannya, dan langkah selanjutnya adalah Anda sekalian nanti dapat mengelompokkan tanaman-tanaman yang Anda lihat tadi dan disebutkan oleh teman-temanmu ke dalam beberapa kelompok budidaya tanaman. Kemudian melalui pembelajaran hari ini juga nantinya Anda akan mempresentasikan atau menyampaikan kepada kita melalui ruang diskusi Anda apa saja jenis-jenis tanaman yang bagus untuk Anda sekalian kembangkan melalui informasi yang Anda peroleh dari ruang diskusi pada saat pembelajaran nanti kita telah berjalan. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Nah, baik, kita lanjut. Hari ini Bapak mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang namanya agribisnis tanaman. Nah, karena Anda masih baru mengenali yang namanya SMK kejuruan, nah terlebih dahulu Bapak mau menyampaikan beberapa hal kepada Anda. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan agribisnis tanaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang berkecimpung pada tanaman-tanaman atau mengusahakan tanaman. Dan itu pun juga bukan hanya berkaitan pada kegiatan teknik budidaya yang masuk dalam kelompok agribisnis tanaman, tapi juga usaha-usaha lainnya, misalnya penjualan saprotan dan lain-lainnya. Kegiatan-kegiatan itu disebut sebagai agribisnis tanaman. Nah, pada hari ini kita fokus pada budidaya tanamannya. Nah, pada hari ini dari tanaman-tanaman yang telah Anda sebutkan tadi, secara teknik budidayanya, tanaman-tanaman tersebut dikelompokkan dalam 3 kelompok besar. Yang pertama ada tanaman pangan, yang kedua ada tanaman hortikultura, dan yang terakhir ada tanaman perkebunan. Nah, yang tergolong pada tanaman pangan, yaitu tanaman-tanaman yang menghasilkan karbohidrat, ya, tanaman-tanaman yang menghasilkan karbohidrat ataupun juga protein. Misalnya apa tanaman yang menghasilkan karbohidrat? Padi. Nah, tanaman padi itu masuk dalam kelompok tanaman pangan. Nah, kemudian tanaman hortikultura. Yang dimaksud dengan tanaman hortikultura itu adalah seperti tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias juga iya, tanaman herbal juga iya. Nah, apa salah satu jenis tanaman sayuran yang pernah Anda lihat? Crispinus, kangkung. Crispinus pernah melihat kangkung? Pernah di mana? Di lingkungan sekolah. Nah, Linda, tanaman sayur yang pernah Linda lihat apa?
Oke, Silinda pernah melihat tanaman sari manis. Nah, itulah beberapa jenis tanaman yang masuk dalam kelompok tanaman sayuran. Dan yang terakhir adalah tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan itu adalah tanaman-tanaman yang dibudidayakan, yang mana pembudidayaannya itu lebih dari setengah tahun atau pada kurun waktu tahunan. Jadi tanaman yang sejak penanamannya hingga berproduksi itu mulai dari kurang 1 tahun hingga bertahun-tahun. Nah, tanaman-tanaman ini dikategorikan dalam kelompok tanaman perkebunan. Misalnya apa itu yang tanaman bertahun-tahun dia baru berproduksi? Tanaman apa? Durian. Durian berbuah dalam kurun 2 minggu. Minimal bertahun-tahun. Kemudian apa lagi? Kelapa berbuah dalam kurun waktu 1 tahun. Tapi dia bertahun-tahun. Misalnya 8 tahun, 10 tahun. Nah, tanaman-tanaman yang dari sisi umur ini, mulai dari setahun hingga beberapa tahun, itu masuk dalam kelompok tanaman perkebunan. Nah, setelah ini kita mau diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompoknya masing-masing kelompok yang sudah terbentuk ini diskusikan tanaman apa saja yang ada di sekitar rumah Anda. Kemudian Anda kelompokkan dan Anda bacakan setelah Anda diskusikan. Nah, ini Bapak mau membagikan kertas kerjanya. Silakan tuliskan semua di sini jenis tanaman yang ada di sekitar rumah Anda. Kemudian Anda kelompokkan yang mana saja yang ada di sekitar rumah Anda itu masuk kelompok tanaman pangan, kemudian tanaman sayuran, kemudian tanaman perkebunan. Silakan. Oke, ini kelompok 3. Ya, kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, silakan. Pekerjaannya mulai dari sekarang. Kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan. Paham? Oke, silakan. Oke, dituliskan apa saja tanaman yang ada di sekitar Anda, kemudian kelompokkan dalam kelompok budidaya yang tadi saya sampaikan.
Ya, Ada kelompok satu tentang Ya. tanaman sayuran dan contohnya seperti A1 sawi pahit. Kedua ini maksudnya kesimpulan maksud tanaman kesimpulan itu sama. sama. Oke. Sudah ya. Oke, kalau sudah selesai apanya? Sudah selesai diskusi kelompoknya, maka masing-masing perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan hasil daripada diskusi kelompoknya. Kelompok 3 dimulai. Sudah siap ya? Ya. Oke. Baik, terima kasih kesempatan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Dan jenis tanaman yang ada di sekitar rumah yaitu jeruk, kelapa, pinang, pisang, ubi kayu, nangka, kakao, talas, ubi jalan, durian, jambu air, cengkeh, kueni, mangga, karet, mahoni, bunga, tebu, jagung, kangkung, dan bayam. Ya. Tanaman pangan yaitu jagung, ubi kayu, pisang, ubi jalan. Tanaman perkebunan yaitu jeruk, kelapa, pinang, durian, jambu air, jambu batu, karet, mahoni, cengkeh, kueni, mangga, tebu, dan talas. Ya. Tanaman hortikultura yaitu kangkung, bayam, nangka. Sekianlah dan terima kasih. Oke, terima kasih aplaus buat kelompok. Sekarang setelah penjelasan dari kelompok 1 sudah selesai, kelompok 3 sudah selesai, yang terakhir dari kelompok 2. Silakan, siapa perwakilannya? Oke. Berdasarkan tanaman yang telah kami kelompokkan, kami juga dapat menetapkannya. Ya. Kami pilih tanaman hortikultura yaitu labu. Labu kami bisa menjadikan sayur dan bisa dikonsumsi oleh keluarga dan bisa dijadikan bahan kue dan bisa dijual secara buah. Oke, aplaus buat kelompok. Ini dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kita dari kelompok 2. Ternyata menurut hasil diskusi mereka, labu itu dapat diperbankan untuk beberapa tujuan. Yang pertama, dapat digunakan dalam bentuk sayur untuk keluarga, dan selanjutnya juga bisa dipasarkan, dijual di pasaran. Dan yang kedua, dapat diolah dalam bentuk lain. Kayak tadi dalam bentuk kue. Ternyata labu itu bisa juga diolah dalam bentuk kue ya. Oke, terima kasih buat kelompok 2 dan kelompok 3 serta kelompok 1 atas presentasi daripada hasil diskusi kelompoknya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, dari pengantar hingga hasil diskusi kita yang terakhir, maka kita mau menyimpulkan seluruh pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, si Heni, silakan Heni. Baik, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ya. kita dapat mengelompokkan budidaya tanaman, Ya. yaitu tanaman pangan, Ya. tanaman hortikultura, Ya. tanaman perkebunan, Ya. dan keduanya berdasarkan jenis dan pengolahannya. Ya. Kita dapat mengolahnya seperti kita ambil dari contoh pisang, Ya. di mana pisang itu bisa diolah menjadi keripik Ya. dan makanan keluarga. Ya. Yang keduanya yaitu dari labu, di mana labu ini dapat bisa memberi kita sebuah usaha untuk membuat usaha. Ketiganya ubi jala, di mana Ya. ubi jala ini bisa diolah Ya. dengan yaitu sebagai dimakan oleh keluarga. Ya. Dan keduanya itu bisa dijadi usaha pengolahan keripik. Ya, keripik Dan ada. Ya. ketiganya untuk daunnya bisa untuk menjadi makanan ternak. Oke, terima kasih atas kesimpulan pada hari ini. Jadi kesimpulan yang telah disampaikan oleh Sherny ada 2 poin penting. Yang pertama, pada hari ini kita telah dapat mengelompokkan beberapa ragam jenis tanaman yang ada di sekitar kita ke dalam 3 kelompok besar kegiatan pembudidayaan, yaitu pada kelompok tanaman pangan, kemudian pada kelompok tanaman hortikultura, dan yang terakhir adalah untuk tanaman perkebunan.
ini juga menunjukkan bahwa beberapa dari jenis tanaman yang telah Anda diskusikan, ada beberapa jenis tanaman yang pengembangannya cukup bagus dilakukan. Yaitu yang pertama tadi itu untuk tanaman pisang yang dapat diolah dalam bentuk lanjutan, yaitu seperti keripik, juga dalam bentuk kue dan lain-lainnya. Kemudian untuk tanaman labu juga sama, tujuannya dapat digunakan untuk bahan sayuran, juga dapat dijual di pasar, kemudian juga dapat diolah dalam bentuk bahan kue. Dan yang terakhir tadi adalah tanaman ubi jelar yang disampaikan oleh teman-teman kita dari kelompok 1 sebelumnya, itu dapat diolah menjadi bahan pangan langsung, makanan keluarga. Yang kedua bisa juga diolah dalam bentuk keripik, dan bagian daripada tanaman ubi jelar seperti daun dapat diolah menjadi pakan ternak. Demikian saja pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu berbicara tentang K3. Nah, jadi minggu depan silakan Anda mempelajari materi tentang K3. Dan demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa, dan sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, silakan siswa menutup kita dengan doa singkat. Amin.